Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal Ayo Berlatih dari buku paket Matematika SMP kelas 8 halaman 30 ya. Kita ke soal nomor 1. Tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini ada bentuk perkalian berulang. Kita langsung aja ke soal A. 0,5 ini kita kalikan sebanyak 4 kali, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini akan sama dengan 0,5 pangkat 4 ya, gampang ya. Lanjut dengan soal B. Di sini kita mengalihkan angka min 6 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Maka dalam bentuk bilangan berpangkat ini bisa kita tulis ulang menjadi dalam kurung min 6 pangkat 5. Nah, ini hati-hati. Di sini kurungnya ya, tanda kurung ini wajib diikut sertakan, tidak boleh dihilangkan ya. Lanjut dengan soal yang C. Kita punya di sini perkalian berulang yaitu 5 lalu A di sini ya. Untuk 5-nya sendiri dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Nah, berarti kita punya 5 pangkat 4. Lalu ini kita kalikan lagi dengan A pangkat 3. Di sini kan kita mengalikan A sebanyak 3 kali. Berarti ini kali A pangkat 3. Selesai sudah ya. Kita lanjutkan dengan soal yang D. Kita ketemu dengan bentuk perkalian berulang yaitu min 3B dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Maka ini bisa kita tulis ulang menjadi dalam kurung min 3B pangkat 4. Lanjut dengan soal yang E. Dalam kurung 2 kali 2. Kemudian dikalikan lagi dalam kurung 2 kali 2. Dikalikan lagi dalam kurung 2 kali 2. Nah, kalau bentuk perkaliannya semacam ini sebenarnya tanda kurung ini bisa dihilangkan ya, bisa kita bongkar. Maka ini kalau mau ditulis ulang jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Alias kita mengalihkan angka 2 sebanyak 6 kali. Maka dalam bentuk bilangan berpangkat ini menjadi 2 pangkat 6 gitu ya, gampang ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nyatakan bilangan berpangkat berikut ini dalam bentuk perkalian berulang. Berarti kebalikan dengan soal nomor 1. Soal yang A, dalam kurung 3A pangkat 3. Berarti yang kita kalikan berulang adalah 3A. Ya, kita kalikan berapa kali? Kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti di sini langsung aja kita tulis 3A, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 3A, kita kalikan lagi dengan 3A. Gitu, ya. Lalu untuk soal yang B, di sini kita ketemu dengan bentuk bilangan berpangkat yaitu dalam kurung min 6Y pangkat 4. Maka nanti yang kita kalikan berulang ya sebanyak 4 kali itu adalah min 6Y. Nah, berarti di sini kita pakai kurung ya karena tandanya minus ini. Jadi min 6Y dikalikan dengan min 6Y, lalu dikalikan lagi dengan min 6Y, dikalikan lagi dengan min 6Y. Jadi pemakaian tanda kurung di sini supaya tidak bingung ya. Di sini ada tanda kali, lalu di sini ada tanda minus. Nah, supaya nggak bingung ya kita beri saja tanda kurung gitu. Kemudian untuk soal yang C, dalam kurung 1,5A pangkat 3. Berarti yang kita kalikan berulang itu adalah 1,5A. Kita kalikan sebanyak 3 kali. Baik, berarti ini 1,5A kali 1,5A kali 1,5A ya. Lanjut dengan soal yang D, dalam kurung XYZ pangkat 3. Oke, langsung aja. Berarti yang dikalikan berulang adalah XYZ. Kita kalikan sebanyak 3 kali. XYZ ya kan. Kemudian nah ini supaya tidak rancu, tanda kalinya saya ganti dengan tanda titik ya Dek ya, atau X-nya aja yang saya ganti. Nah, jadi X YZ ya kali. Nah, ini saya kurung aja lah ya supaya tidak bingung ini. Dikalikan dalam kurung sebentar. Dikalikan dalam kurung X
YZ dikalikan dalam kurung XYZ gitu. Jadi XYZ-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Nah, kita akan coba kerjakan satu persatu. Untuk soal yang A, kita punya bentuk bilangan berpangkat yaitu dalam kurung min 3 pangkat 6. Apa artinya? Artinya adalah kita mengalihkan min 3 ini sebanyak 6 kali ya. Jadi min 3 ini kalau kita jabarkan ya, kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 dan yang terakhir nih ya, kali min 3. Nah, supaya tidak keliru, yuk kita hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan sudah pas ya. Sesuai dengan pangkatnya di sini pangkat 6. Lalu langkah berikutnya ini kita akan hitung satu persatu. Jadi maksudnya min 3 kali min 3 ini kita hitung dulu. Berarti minus kali minus itu kan plus ya. Min 3 kali min 3 itu 9. Nah, berarti ini juga 9 ya. Nih kita hitung sendiri, ini kita hitung sendiri, ini kita hitung sendiri, itu supaya gampang. Berarti ini juga dikalikan dengan 9. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya. 9 kali 9 itu sama dengan 81. Maka 81 kali 9 ya, 9 kali 1 sama dengan 9. Selanjutnya 9 kali 8 itu sama dengan berapa? 72 ya, letakkan di sini. Nah, sehingga jawaban untuk soal yang A adalah 729. Oke. Kita lanjutkan dengan soal yang B. Caranya sama ya. Di sini kita punya bentuk dalam kurung min 5 pangkat 5. Berarti min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5 dikalikan dengan min 5. Jadi kita mengalikan min 5 ini sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Kemudian ini tinggal kita hitung satu persatu. Maksudnya ini min 5 kali min 5 kita hitung. Min 5 kali min 5 juga kita hitung ya. Min 5 kali min 5 itu sama dengan 25. Berarti ini juga dikalikan dengan 25. Kemudian kita kalikan dengan min 5. Nah, 25 kali 25 itu kan berapa? 625. Ya, berarti 625 kita kalikan lagi dengan min 5. Nanti kalau dihitung ya, yang jelas ini nanti tandanya negatif ya. Nah, ini plus kali minus tuh minus. 625 kali 5 kalau dihitung hasilnya adalah 3125. Jadi gampangannya kalau 600 kali 5 itu kan 300 ya kan. Kemudian 600 kali 5 itu 30. Lalu 25 kali 5 itu 125. Berarti 3000 ditambah 125 itu sama dengan 3125. Hingga tulis di sini ya. Sehingga dalam kurung min 5 pangkat 5 itu nilainya sama dengan minus 3125 ya. Kemudian untuk soal yang C ya, kita kerjakan di bawah sini ya Dek ya. Kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 4. Nah, kalau 2 pangkat 3 sendiri itu kan 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau Y pangkat 4 ya sudah, tidak bisa kita jabarkan lagi nih ya. Atau kalau mau dijabarkan Y kali Y kali Y kali Y gitu juga tidak masalah. Tapi kan percuma karena nilai Y-nya di sini kita tidak tahu ya. Jadi Y-nya di sini macam-macam variabel. Berarti yang bisa kita kerjakan adalah 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka ini sama dengan 8 Y pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk soal yang D, 2/5 pangkat 3 ya. 2/5 ini dikurung ya, dipangkatkan dengan 3. Maka 2/5 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Selanjutnya 2 kali 2 4. 4 kali 2 sama dengan 8.
5 kali 5 sama dengan 25, 25 kali 5 sama dengan 125. Berarti 2/5 pangkat 3 itu sama dengan 8/125 ya. Untuk soal nomor 4 kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.